bahwasanya pemasaran hari ini itu sudah tidak menjadi pemasaran satu arah. Pemasaran hari ini itu adalah pemasaran dua arah. Ada usaha seperti UKM Nusantara, ada HIPMI gitu, di Jember. Nah, nanti mungkin saya bisa bekerja sama dengan organisasi tersebut. Ini syarat, katakanlah 40% atau 30% dari produk yang ada harus menyediakan rak atau tempat khusus produk UMKM. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kita kembali untuk podcast menindaklanjuti dari tadi pagi kita sudah membahas tentang UMKM ya. UMKM itu kita langsung turun tangan ke desa. Di situ banyak tantangan-tantangan yang dihadapi dan mereka tentu butuh yang namanya perubahan-perubahan yang harus dialami. Nah, malam hari ini saya mendatangkan pembicara handal, tentunya sudah melakukan aksi berbagai macam. Kita sapa beliau ada Mas Fatur. Assalamualaikum Mas Fatur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini kita bahas yang tentu berbicara UMKM yang basisnya adalah digital, Mas Fatur. Nah, Mas Fatur sendiri yang saya ketahui itu Mas Fatur sebagai owner OOI Oleh Indonesia. Oleh Indonesia. .co.id. Nah, itu salah satu yang sudah digagas oleh Mas Fatur itu sendiri. Nah mungkin ini sangat ada hubungannya dengan apa yang sudah dilakukan oleh desa-desa tersebut. Tentu mereka sangat membutuhkan kehadiran dari apa yang sudah dikonsep oleh Mas Fatur itu sendiri. Mungkin dari Mas Fatur ada feedback permasalahan ini, karena tantangan hari ini sudah berbeda. Betul. Gimana menurut Mas Fatur itu sendiri? Oke, betul. Pertama terima kasih atas waktunya pada Mas Irwan. Channel YouTube-nya apa namanya? Rumah Institut, Mas. Rumah Institut. Ya, semoga Rumah Institut ini bisa menjadi siar dan dakwah, entah itu dakwah agama maupun dakwah di bidang ekonomi ya. Semoga menjadi inspirasi untuk warga Indonesia, khususnya para pemuda yang sedang ingin membangun desanya melalui potensi UMKM yang ada. Oke, terima kasih. Betul yang dikatakan oleh Mas Irwan. Kebetulan saya memang hari ini fokus di digital marketing. Digital marketing. Kenapa saya fokus di digital marketing itu? Sebenarnya berangkat dari beberapa hal. Pertama, saya waktu kuliah dulu ada sebuah teori dari Kotler itu, bahwasanya pemasaran hari ini itu sudah tidak menjadi pemasaran satu arah. Pemasaran hari ini itu adalah pemasaran dua arah, yang mana harus menjadi feedback. Ada feedback antara penjual dan pembeli. Ada komunikasi antara penjual dan pembeli. Satu. Yang nomor dua, dalam teori Kotler itu menyebutkan bahwasanya kalau dulu yang mencari pembeli itu adalah yang punya produk. Misal nih, Mas Irwan punya produk kopi. Maka pemasaran tradisional mengharuskan Mas Irwan turun ke pasar atau mencari konsumen agar produk Mas Irwan ini dikenal atau laku. Begitu. Tapi pemasaran modern hari ini sudah tidak mengharuskan kita yang menghubungi konsumen, tetapi konsumen bisa menghubungi kita. Gitu. Atau antar konsumen ada komunikasi nanti. Katakanlah kalau kita melihat suatu marketplace yang ada di Indonesia, kita tidak mau sebut namanya, kadang ada komen kan di bawahnya. Sehingga katakanlah begini, ketika Mas Irwan mau membeli suatu produk, biasanya Mas Irwan melihat rating dan komentar. Mau belanja di belanja online, biasanya Mas Irwan masih harus melihat
komentar atau ratingnya. Kalau komentar konsumen yang lain itu jelek, kadang Mas Irwan nggak jadi membelanja barang tersebut. Nah, di situ yang saya maksud ada komunikasi antar konsumen. Begitu. Itu teori Kotler gitu. Nah, sehingga digital marketing itu adalah suatu terobosan yang memang saya kira menjadi peluang dan solusi bagi UMKM hari ini. Kita melihat UMKM itu merupakan salah satu sektor yang kuat di Indonesia. Suatu bukti UMKM menjadi salah satu sektor yang bertahan di masa resesi ekonomi pada COVID-19, pada COVID-19 ini. Gitu. Ada banyak sebenarnya, ada sektor pertanian itu yang tidak berpengaruh terhadap adanya pandemi ini, karena ada pandemi atau tidak kita pasti harus makan beras, makan nasi gitu. Masih jalan. Betul. Termasuk UMKM. Itu salah satu sektor ekonomi yang masih bertahan di Indonesia dalam keadaan apapun. Sehingga saya punya inisiatif, punya pemikiran, apa sih kendala yang dihadapi UMKM hari ini? Ternyata adalah kalau kita melihat dari hulu ke hilir, dari hulu potensi alam kita banyak, khususnya di desa-desa. Banyak kekayaan alam kita yang bisa dijadikan produk UMKM. Mulai dari keripik, singkong, jagung, apalah itu bisa dikemas menjadi nilai lebih produk gitu. Namun dari hulu hilir, dari proses produksi mungkin 70% tidak terjadi kendala lah, karena kalau UMKM itu kadang hanya membutuhkan alat-alat yang manual dan sederhana. Katakanlah kalau keripik kita hanya butuh alat iris sama alat goreng, kan begitu. Yang menjadi permasalahan UMKM hari ini adalah pada sektor distribusi. Jadi UMKM itu banyak orang atau anak muda sebenarnya yang mampu dan menginginkan bergerak di bidang sektor UMKM. Dia punya pandangan sebenarnya, oh di desa saya ada kelebihan ini loh, oh, enak kayak yang dikemas kayak gini gitu. Terus dia sudah tahu mulai dari hulu sampai produksi sampai ini jadi. Banyak pemuda kita, orang-orang di desa itu mampu membuat itu. Bahkan kayak kue-kue lebaran, jarang orang desa itu beli gitu. Rata-rata mereka produksi gitu. Artinya mereka mampu. Namun ada proses yang para pelaku UMKM itu tidak mampu, perlu kita dukung dan perlu kita berikan edukasi apa? Pada proses distribusinya. Setelah barang ini jadi, mau dikemanakan? Para UMKM rata-rata bingung di situ. Gitu. Pada era modern digital hari ini, sebenarnya banyak peluang untuk membuka tabir permasalahan UMKM ini. Gitu. Kalau dulu Mas Irwan punya keripik, mungkin target pasarnya hanya tetangga, teman, kan begitu. Dengan adanya sosial media, katakanlah kita menggunakan pasar pakai sosial media, WA, Facebook, Instagram. Kalau Mas Irwan punya WA, punya teman di Arab Saudi, gambarnya bisa dikirim di Arab Saudi. Artinya apa? Produk Mas Irwan bisa dikenal di pasar Saudi. Makanya insya Allah dalam tesis saya nanti ini, saya ingin mengangkat bahwasanya digital marketing ini bisa menembus pasar dunia, gitu. Jadi apa dampak digital marketing? Faktor moderasinya adalah nanti bahwasanya digital marketing ini mampu menembus pasar dunia terhadap peluang UMKM, gitu. Salah satunya apa itu yang menjadi tawaran oleh Mas Fatur itu sendiri? Itu kan tadi Mas Fatur sudah menggagas yang namanya OOI itu. Betul. Mungkin dari situ atau bagaimana? Betul. Terkait OOI sengaja karena hari ini kan kita masih menggunakan rata-rata para UMKM itu masih menggunakan sosial media. Tentu di sosial media itu ada keterbatasan. Ketika WA, pasti yang bisa melihat story kita hanya teman-teman yang punya kontak kita. Facebook sama, tergantung. Kadang juga berbayar juga, kan begitu kan. Kalau kita pakai marketplace yang sudah terkenal hari ini, itu pasarnya lebih umum.
banyak produk impor, produk-produk dari perusahaan-perusahaan besar masuk di sana. Kita nggak mau sebut lah apa unicorn itu kan. Nah, sehingga saya punya inisiatif sama waktu itu untuk membuat marketplace yang saya kasih nama oleh-oleh Indonesia. Alamatnya oleh-oleh Indonesia.co.id. ya, itu. Yang mana target saya yang menjadi kelebihan dari marketplace lain adalah fokus dari ini adalah untuk menampung produk-produk UMKM. Begitu. Jadi yang ada di itu hanya khusus produk-produk UMKM. Artinya kayak produk pabrikan tidak bisa di sana, gitu. Jadi memang tujuannya adalah kemitraan UMKM. Nah, sehingga mungkin target saya khusus Kabupaten Jember dulu, mungkin setidaknya pasar di Jember, seluruh teman-teman UMKM tidak kerepotan, seluruh produknya bisa berkumpul di OOI nanti, sehingga antar UMKM, antar desa bisa melihat produknya di OOI itu, di oleh-oleh Indonesia itu. Nah, mungkin salah satunya apa yang harus dilakukan oleh Mas Fatur itu sendiri. Ini Mas Fatur kan putra daerah Jember lah istilahnya, asli Jember, wong Jember ya, Mas Fatur istilahnya kan begitu kan. Artinya kalau Mas Fatur tadi sudah menyinggung desa, apa yang menjadi strategi yang harus dilakukan untuk kedepannya ini? Karena masyarakat bagi saya tadi kan sudah saya membuktikan satu desa saja tadi sudah mereka pengen hadir salah satu pemuda yang di situ memberikan salah satu gagasan cemerlangnya untuk membantu masyarakat pinggiran, pedalaman dan sebagainya. Mungkin apa yang harus dilakukan ke depannya, Mas? Sebenarnya sudah saya siapkan rencana itu, namun karena masih terkendala studi. Oke. Jadi terkait apa yang akan saya persiapkan terkait proses agar oleh-oleh Indonesia ini mampu menjadi jembatan pasar digital bagi teman-teman UMKM khususnya yang ada di Jember adalah ada dua rencana yang memang perlu kita dorong dan bersama-sama untuk memajukan UMKM ini melalui OOI atau oleh-oleh Indonesia.co.id ini. Yang pertama adalah kebetulan saya juga aktif di beberapa organisasi profesi kewirausahaan seperti UKM IKM Nusantara, ada HIPMI gitu di Jember. Nah, nanti mungkin saya bisa bekerja sama dengan organisasi tersebut agar seluruh anggota organisasi tersebut yang ada bisa bekerja sama dengan OOI ini. Artinya kita untuk mempermudah jembatan agar bisa kita bantu promosikan, bantu jualkan begitu. Itu yang pertama. Yang kedua tentu apapun itu kita tentu butuh dukungan para eksekutif, para pemangku kekuasaan. Artinya UMKM ini menjadi prioritas atau tidak? Begitu pertanyaannya. Katakanlah begini, banyak kota-kota atau daerah-daerah yang mengeluh dengan adanya COVID-19 ini. Bagi saya pemimpin yang baik itu adalah bukan pemimpin yang cerdas atau pintar, bukan itu pemimpin yang baik saya kira. Tentu cerdas menjadi salah satu syarat menjadi pemimpin. Tapi pemimpin yang baik itu adalah pemimpin yang mampu beradaptasi dengan keadaan. Mampu mengambil peluang terhadap keadaan itu. Nah, saya kira jika memang pemangku kekuasaan atau pemerintah yang ada di daerah ini mampu menangkap peluang ini, harapan saya kita bisa di mediator lah, artinya bisa difasilitasi proses ini karena ini juga produk daerah untuk bisa katakanlah bisa dijembatani untuk bekerja sama dengan bumdes yang ada di desa gitu. Artinya seluruh produk bumdes yang ada di Kabupaten Jember misalnya itu seluruh produknya bisa kita bantu promosikan, kita bantu pasarkan begitu. Nah, tentu ini kan butuh kebijakan-kebijakan atau support dari pemerintah yang ada di daerah begitu. Mungkin itu dua hal target yang menjadi harapan kami, PR kami ke depan. Nah, itu tadi juga Mas Fatur lagi menyinggung masalah kepekaan dari pemerintah itu sendiri. Artinya saya beberapa
yang lalu itu saya sedikit mengikuti media lah istilahnya. Kayaknya bukan pemerintah itu tidak merespon. Katakanlah kita sebut Bang Sandiaga Uno, Menteri Pariwisata, mereka sedikit merespon UMKM yang ada di daerah. Cuma kayaknya ini ada miskomunikasi istilahnya antara pemerintah pusat, provinsi, justru sampai daerah sampai ke paling bawah yaitu desa. Artinya akhirnya ketika saya langsung cek ke bawah, ternyata di level desa ini ternyata masih belum tersentuh sama sekali. Salah satunya UMKM. Nah ini mungkin apa yang harus kita lakukan, kita sebagai pemuda istilahnya yang mempunyai pandangan yang tidak hanya sekedar wacana tapi aksi nyata yang konkret gitu. Betul. Kira-kira gimana menurut Pak? Ya, mungkin secara umum kami menawarkan oleh-oleh Indonesia marketplace oleh-oleh Indonesia.net ini untuk menjadi marketplace UMKM yang ada di Kabupaten Jember. Salah satunya itu. Mungkin yang nomor 2, saran dari kami untuk menghidupkan dan memberikan kepercayaan diri terhadap para pelaku UMKM. Harapan kami, katakanlah begini contoh. Sebenarnya mudah. UMKM itu hidup di setiap desa atau di kabupaten, tingkat kabupaten katakanlah. Pasti dalam 1 minggu di desa atau di kabupaten atau di tingkat DPRD pasti ada rapat. Kenapa sih kopinya nggak menggunakan produk UMKM yang ada? Atau di kantor desa ketika ada rapat, nggak usahlah beli produk-produk yang ada di supermarket. Kenapa nggak beli produk-produk yang ada di desa itu? Katakanlah kopinya, keripiknya. Nah ini kan bisa hidup artinya. Gitu. Sebenarnya sederhana. Sandiaga Uno yang disampaikan tadi saya kira sudah cukup bagus, cuma levelnya masih nasional. Tentu sulit menyentuh di tataran grassroots. Katakanlah kalau misalnya bupati di sosial media pribadinya katakanlah memakai atau memposting foto dengan produk-produk UMKM yang ada, itu kan ini menambah, ini bagian dari promosi kan, gitu. Mungkin itu aja yang bisa dilakukan gitu. Mungkin statement yang terakhir apa yang ingin disampaikan oleh Mas Fatul itu sendiri? 2 hal. Lebih kepada desa istilahnya. Betul. Karena krusial masalahnya ini ada di desa. Betul. Sebenarnya gini, satu hal yang perlu saya tekankan adalah sebenarnya seluruh potensi khususnya sumber daya alam itu letaknya ada di desa. Tidak ada sumber daya alam itu letaknya ya sedikit lah. Letaknya itu di pusat kota gitu. Artinya tergantung pemuda dan pemerintahnya mau apa tidak mengambil peluang itu. Begitu. Kami sebagai pemuda hanya ingin memfasilitasi dan mau memberikan edukasi saja. Serta solusinya apa? Solusinya ayo kembangkan OO ini, begitu. Yang nomor 2 adalah pemerintah daerah tinggal kita melihat fokusnya kemana, gitu. UMKM ini mau dijadikan second priority atau menjadi tujuan utama dalam sektor menghidupkan sektor ekonomi yang ada, tinggal kita melihat karakter kebijakan pemerintah saja, begitu. Karena kalau sudah kita melihat pangsa pasar, potensi alam, kita semuanya udah didukung kok, gitu. Sistem pemasaran, kita sudah ada digital marketing, ada sosial media, semuanya udah mendukung. Nah, sebenarnya tinggal bagaimana para pemuda yang ada di desa, masyarakat di desa, mau apa tidak mengambil peluang ini. Nah tentu pemerintah daerah jangan menutup mata untuk terus mendukung. Katakanlah, saya selalu menggaungkan ini dari dulu, mungkin sudah 5 tahun yang lalu ya. Katakanlah begini, ada supermarket yang ingin berdiri di Jember, tentu butuh izin dari pemerintah daerah. Kenapa sih pemerintah daerah tidak memberikan syarat? Katakanlah 40% atau 30% dari produk yang ada harus menyediakan rak atau tempat khusus produk UMKM secara gratis. Katakanlah tempat market secara gratis bisa ditaruh di market di supermarket modern itu. Syarat izin katakanlah. Ini sebenarnya bentuk support dari pemerintah jika memang pemerintah menjadikan UMKM ini prioritas gitu.
Tapi kalau dijadikan nomor berapanya kita nggak tahu gitu. Mudah sebenarnya kita melalui kebijakan. Kita sebagai pemuda yang nggak punya kebijakan hanya bisa mendorong, memberikan edukasi dan memfasilitasi semampu kita. Nah, tentu kalau Pikirannya betul. Tentu kalau pemerintah mau, khususnya pemerintah daerah, justru akan powernya lebih kuat daripada kita fasilitas itu. Ya katakanlah yang saya contohkan tadi, ketika ada suatu izin supermarket modern katakanlah yang ada, kita melihat Jember kalau dibandingkan dengan Banyuwangi paling banyak pasar modernnya, supermarket modern, kan begitu kan. Tentu selain itu memang mematikan toko-toko kelontong, toko-toko tetangga lah yang ada di sekitar, tentu akan mati kan. Kenapa sih bolehlah supermarket ada, pasar modern itu ada, kenapa sih nggak diberikan syarat oleh pemerintah daerah boleh berdiri asalkan 30% dari produk Anda disediakanlah rak khusus oleh-oleh, rak khusus produk UMKM yang ada secara gratis, katakanlah begitu. Kalau 30% terlalu banyak, 10%-nya aja begitu. Katakanlah air, Jember banyak produk air, kenapa sih syaratnya supermarket yang berdiri air yang dijual harus air daerah, harus produk Jember lokal. Di supermarket modern ada kopi, kenapa sih nggak diwajibkan kopi yang harus dijual adalah kopi daerah? Mudah sebenarnya. Kalau eksekutif itu ya tinggal ada di pulpen lah sebenarnya nasib kita itu ada di pulpen mereka. Ya itu aja, mungkin itu saja ya. Ini tentu sangat luar biasa apa yang sudah disampaikan oleh Mas Fatur. Mungkin ini adalah yang terakhir Mas Fatur, harapan-harapan yang kita bangun untuk ke depan kita selaku pemuda, dan tentu mungkin nanti untuk teman-teman yang mau punya produk silahkan bisa cek di kolom komentar ini di oleh Indonesia.co.id akan kita cantumkan nomor harinya. Siap. Mungkin terima kasih Mas Fatur atas Siap. waktunya. Terima kasih juga Mas Irwan. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.